Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Oleh sebab itu, jangan pernah ragukan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kehidupan kita senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Untuk kita berpegang teguh akan janji Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu, rasakan hadirat Tuhan senantiasa, rasakan damai sejahtera Tuhan senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lebih dalam lagi kita katakan, lekatkan hati kami Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku
Pagi ini Tuhan, kami mau menyenangkan dan memuaskan hati-Mu Tuhan. Biarlah semua terjadi oleh karena kehendak daripada Engkau ya Tuhan. Bawa hidup kami, cengkeram setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Roh Kudus, tuntun kami, urapi kami semua ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh bersukacita di dalam Tuhan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ambil alih seluruh pelayanan pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Puji Tuhan saudara. Pagi yang indah, ya, pagi yang cerah, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang memuaskan hatinya Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita memuaskan hatinya Tuhan. Tetapi hari ini kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata memuaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai arti menjadikan puas. Atau memberi, memenuhi, menuruti dan sebagainya hingga puas. Atau memadai harapan hasrat dan menyenangkan. Pada waktu kita ingin memuaskan hatinya Tuhan, tentunya kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini. Kata puas itu kan memberikan sesuatu yang dianggap Tuhan itu puas. Bukan anggapan kita, tetapi anggapan Tuhan. Kadangkala persembahan, kadangkala ibadah, kadangkala kehidupan kita sebagai orang Kristen, kadangkala kan kita ingin memberikan yang terbaik sehingga kita memuaskan hatinya Tuhan. Tetapi kadangkala ada banyak orang yang tidak tahu. Jadi memuaskan atau menyenangkan hatinya Tuhan adalah sesuatu yang menjadi kerinduan bagi kita semua. Tapi saudara, kadangkala masih banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau bagaimana cara melakukannya. Atau bahkan sudah tahu tapi tidak mau melakukan. Ada banyak orang yang tahu bagaimana cara memuaskan hatinya Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang tidak mau tahu, saudara. Orang bilang biarno dah, jar-jarno. Ya. Masa bodoh di dalam hidup mereka. Sehingga kehidupan mereka sudah tahu bagaimana cara melakukannya, tidak melakukannya. Ia akhirnya memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara. Banyak hal yang kita harus lakukan. Dan banyak cara bisa kita lakukan untuk memuaskan hatinya Tuhan. Memuaskan hasratnya Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup memuaskan hatinya Tuhan? Yang pertama, melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35, ayat 34 dikatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Memuaskan hatinya Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu apa? Banyak saudara, banyak. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Tidak mutus di tengah jalan saudara.
Agar hidup kita bisa memperagakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana caranya kita memuaskan hatinya Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan menyelesaikannya. Agar apa? Supaya kita bisa memperagakan gaya hidupnya Yesus itu kayak apa, saudara? Dimulai dari mana? Bangun tidur. Saudara, pada waktu bangun tidur, apa yang saudara cari? Apakah kehendak Tuhan? Atau sandal saudara? Atau HP saudara? Jadi mulai bangun tidur kita melakukan kehendak Tuhan dengan cara apa? Berdoa, saudara. Sampai kapan? Sampai kita tidur kembali. Nah, ini cara mudah. Tetapi sulit dilakukan, saudara. Kenapa? Ya, kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara. Ada banyak hal yang kadangkala mempengaruhi pikiran dan hati kita. Sehingga kita tidak melakukan apa yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kadangkala hal-hal yang sepele yang seringkali kita anggap biasa. Justru itulah awal daripada di mana kita tidak memuaskan hatinya Tuhan. Yesus sendiri tuh berkata bahwa kehendakku ialah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Menyerahkan hidupnya bagi kita semua. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala Tuhan menuntut kita hal yang sepele. Tetapi itu kadangkala banyak hal, ya banyak sesuatu yang anak Tuhan gagal melakukannya. Oleh karena itu saudara, di dalam terjemahan baru, di dalam perjanjian baru, umat Tuhan itu dirancang untuk menjadi anak-anak Allah yang mempunyai pikiran, perasaan yang sama dengan Kristus. Di dalam perjanjian baru. Kalau dulu hanya dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu saja. Tetapi di dalam perjanjian baru semua orang-orang percaya dituntut. Karena umat Tuhan itu dirancang untuk menjadi anak-anak Allah yang mempunyai pikiran, perasaan, semuanya yang ada di dalam Yesus. Pikiran Tuhan, perasaannya Tuhan hanya bisa kita alami di dalam hidup kita, hanya bisa kita mengerti di dalam hidup kita kalau kita berjalan di dalam kehendaknya. Kehidupan kita, ya, makanya saya tadi bilang dimulai dari mana? Dari pada waktu kita bangun tidur. Ada orang yang bangun tidur langsung marah-marah. Karena bangun tidurnya kedahuluan mungkin. Atau suami istri marah-marah. Ya mungkin bangun tidurnya suaminya belum bangun, istrinya sudah bangun. Bisa jadi. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memulai melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu pada waktu kita bangun tidur. Dimulai dari bangun tidur. Apa yang kita lakukan? Ayub, saudara, dituntut melakukan kehendak Tuhan. Dengan cara bagaimana? Sangat berat Ayub, saudara. Semuanya habis. Anak-anaknya mati, harta kekayaannya hilang, semua ludes. Dia dituntut melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, pada waktu di dalam Ayub pasal 1 ayat 22, bahwa semuanya yang ia punya itu punyanya Tuhan. Dan hari ini dia ada semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia melakukan apa yang menyukakan hatinya Tuhan. Dia tidak menggerutu. Dia tidak ngomel, saudara.
Tetapi dia bersyukur, dia memahami apa yang ia alami adalah semua anugerah Tuhan. Gak mudah. Orang di dalam menghadapi pencobaan kok dibilang anggaplah sebagai kebahagiaan. Itu gak mudah. Di dalam Yakobus itu. Anggaplah sebagai kebahagiaan. Gak mudah, saudara. Ayub ini gak mudah. Menghadapi cobaan, tantangan, suruh menganggap itu semua kebahagiaan itu tidak mudah. Bagaimana caranya dia melakukan kehendak Tuhan? Dia mengenal Tuhan. Dia mengucap syukur apa yang ia alami. Apa yang ia miliki, semua itu karena Tuhan. Yang kedua, saudara. Tidak bergaya hidup serupa dengan dunia. Ya, tidak bergaya hidup serupa dengan dunia. Artinya apa tuh? Tidak mengikuti nilai-nilai dunia, pola pikiran dunia dan cara-cara melakukan yang dilakukan oleh dunia. Contohnya mungkin kita berdagang. Tuhan mengajarkan sesuatu yang memang bertentangan, berlawanan dengan dunia. Kita disuruh Tuhan jujur di dalam kita berdagang. Orang cari untung itu kan biasa kan saudara. Harus saudara. Tetapi kita diajar Tuhan untuk ngomong jujur. Waktu saya dulu kerja, saya bukan disuruh. Ya memang sifat anak Tuhan itu begitu saudara. Jujur. Tapi jujur itu tidak enak saudara. Karena apa? Karena banyak dimusuhi oleh orang-orang yang sekitar kita, langganan kita ini loh. Kadangkala mengajarkan kita tidak jujur. Nah, bergaya hidup seperti dunia. Ya pada waktu itu ada banyak hal yang terjadi, saudara. Saya dituntut jujur. Harus jujur, anak Tuhan harus jujur. Dan memang efeknya banyak musuhnya. Jadi tidak bergaya hidup serupa dengan dunia, artinya tidak hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu. Dunia sekarang ini kan macam-macam saudara. Ya, dunia ini menampilkan wahana-wahana yang macam-macam. Dunia menampilkan pertunjukan-pertunjukan yang kadangkala membuat silau mata kita. Dan kalau tidak hati-hati, kita akan terjerumus di dalamnya. Memberikan sensasi-sensasi yang luar biasa. Itu dunia, saudara. Dia menampilkan sesuatu yang sangat menarik. Semenarik mungkin. Sehingga banyak orang-orang yang datang. Dan kalau tidak hati-hati, anak-anak Tuhan juga masuk ke sana dan terjerumus. Nah, hidup seperti dunia. Memang kita masih hidup saudara dan tinggal di dalam dunia. Tetapi jangan mengikuti perilaku dunia. Gaya-gaya dunia, perilaku dunia. Kalau saya dengar orang meso gitu ya saudara. Saya ini sedih. Sedih apa? Karena saya pada waktu itu, kita kan belum percaya kepada Tuhan. Hal-hal seperti itu biasa. Ya, apalagi gaya-gaya saya dulu kan gaya Surabayaan. Jadi dengar orang-orang meso itu biasa waktu itu. Tapi pada waktu kenal Tuhan, mengalami pembaruan daripada Tuhan, ada orang yang ngomong kasar saja, tidak meso, kasar saja. Saya ini perasaan saya ini seperti iris-iris. Karena apa? Gak sama lagi. Gak sama lagi. Nah tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, ya jangan hidup di sana. Jangan dibiasakan hal yang kecil ini
merusak kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Tidak hidup dalam kesombongan, merasa benar sendiri. Itu bahaya. Kita memang penuh dengan kelemahan, kekurangan, saudara. Tetapi kita saling melengkapi, saling mengingatkan, saling membangun. Kalau suami istri mungkin ada yang salah, jangan dimarah-marahi, saudara. Jangan diduding-duding. Kita sebagai suami istri harus saling menguatkan. Sebagai anak demikian juga. Akhirnya apa? Tidak terkontrol. Kemarahan kita tidak terkontrol. Akhirnya saling membalas. Tidak menganggap paling benar, saudara. Menjadi manusia yang lupa akan statusnya. Ada banyak orang yang lupa statusnya sebagai anak-anak Tuhan. Perilakunya sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa memuaskan hasrat hatinya Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia lupa siapa dirinya sebenarnya. Ada pujian yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Loh, lali toh. Kamu itu anak-anak Tuhan. Perilakunya juga seperti anak-anak Tuhan. Gaya hidupnya juga sama seperti anak-anak Tuhan. Sulit memang, saudara, apalagi kita masih hidup di dalam dunia. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kita. Teman-teman kita bisa mempengaruhi kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mempengaruhi kita. Makanya kita harus tahu siapa kita sebenarnya. Menyadari kalau kita ini anak Tuhan. Dimanapun, saudara. Baik di rumah tangga, baik berkawan dengan siapa saja, baik dalam pekerjaan. Kita harus menempatkan diri sebagai anak Tuhan. Tidak usah ditunjuk-tunjukkan aku anak Tuhan. Tapi kita tahu ini loh anak Tuhan. Perilaku kita tidak sama dengan mereka. Jadi Tuhan ingin ajarkan di dalam hidup kita. Bagaimana cara memuaskan hatinya Tuhan. Kita hidup tidak sama dengan dunia ini. Ini memang gampang-gampang mudah, saudara. Tapi kalau kita biasa memahami, mengerti kehidupan kita, siapa kita, gampang. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan yang penuh pada Yesus. Seperti Yesus kepada Bapanya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Dan 8 sampai 8, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana kita bisa memuaskan hatinya Tuhan? Yaitu kita harus hidup di dalam ketaatan yang penuh. Seperti yang Yesus lakukan, saudara. Tidak separuh-separuh. Tetapi penuh. Kita harus melakukan ketaatan secara penuh. Tuhan katakan apa? Kalau kamu ingin menjadi muridku, kamu harus pikul salib. Harus pikul salib. Nah, salibnya apa? Banyak. Salib di dalam diri kita banyak. Di luar sana banyak. Yang harus kita pikul. Agar apa? Agar hidup kita ini
Sama seperti yang dilakukan Tuhan. Memiliki ketaatan yang penuh. Sakit-sakit, saudara. Memberontak mungkin kita. Mau menyalipkan kedagingan itu berat, saudara. Saya ngajar anak saya, kamu puasa, loh, gak bisa apa? Puasa apa? Puasa main HP. Loh, gak bisa apa? Katanya. Ada orang puasa tuh gak harus puasa makan, gak minum, gak makan, enggak. Puasa gak main HP. Dia bilang, sulit katanya. Kita harus menyangkal. Pikul salib di dalam hidup kita, menyangkal diri. Itu gak mudah, saudara. Perlu perjuangan, perlu memahami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu memahami, oh Tuhan itu baik banget. Dia sampai tidak menganggap dirinya sebagai Allah, dia menganggap semuanya. Dia taat kepada Bapa sampai mati. Dia taat dalam ketaatan yang penuh. Nah, ini juga harus menjadi contoh di dalam hidup kita. Bagaimana kita memuaskan hatinya Tuhan kalau kita tidak memiliki kepuasan, ketaatan di dalam hidup kita. Kita mungkin berkata, oh aku anak Tuhan. Aku mungkin pelayanan. Tetapi gak taat. Gak ada hasilnya, saudara. Jadi ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan. Jadi kalau kita ingin memuaskan hasratnya Tuhan, memuaskan hatinya Tuhan, ya kita harus taat, pikul salib, menyangkal diri. Ya. Itu semua gak mudah kita lakukan, perlu perjuangan. Perjuangannya apa? Ya kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita baca firman, kita mengenal Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita belajar dengan pengalaman-pengalaman yang ada di luar. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kita belajar. Sehingga kita tahu apa yang dimaui Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat memuaskan hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sesuatu hal yang memang sulit, saudara. Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi sekali lagi Tuhan mau supaya kita hidup taat. Hidup taat. Ini adalah kehendak Tuhan, kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan berikan Taurat, berikan peraturan supaya kita ini baik? Bukan Tuhan itu jahat, enggak. Tuhan enggak ada di dalam hatinya kejahatan itu enggak ada. Tuhan mengajar, mendidik dengan apa kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Memberikan hukum, memberikan Taurat bagi kita. Supaya apa? Supaya kita lebih baik dan dapat melakukan semuanya. Kita tahu toh, kalau kita nggak ada rambu-rambu kan nggak tahu. Kalau ada rambu-rambu, oh sana Surabaya. Kita tahu saudara, ini seperti inilah Tuhan. Berikan rambu-rambu bagi kita. Yang keempat, hidup dalam ibadah yang benar pada Tuhan. Loh, ibadah yang benar. Berarti ada ibadah yang nggak benar dong. Ada. Roma 12 ayat pertama.
Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang menyenangkan, yang memuaskan Tuhan. Kita beribadah bukan karena kita supaya diberkati, oh enggak saudara. Jadi ibadah yang benar adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang memuaskan, yang menyenangkan hasratnya Tuhan. Nah, persembahan itu apa? Ibadah yang dilandasi rasa cinta di dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa memberikan persembahan yang terbaik tanpa cinta di dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita ibadah, jangan sampai ini menjadi dilemen dalam hidup kita, keterpaksaan di dalam hidup kita, saudara. Hari Minggu ibadah lagi, loh. Ibadahnya cuma sekali kok ibadah lagi. Kadang-kala kan logikanya seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang tidak memperdulikan ibadah itu. Mengapa demikian? Apakah mereka tidak cinta Tuhan? Kalau ditanya cinta sama Tuhan. 1 bulan ada 4 minggu kok om. Minggu kedua kan bisa, minggu ketiga kan bisa. Kalau kita cinta kepada seseorang, apapun kita lakukan. Pada waktu kita berkata aku ingin memuaskan hatinya Tuhan, tapi kalau tidak ada rasa cinta di dalam hidup kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan. Dan itu memang membutuhkan sebuah keberanian di dalam hidup kita, pengabdian di dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak cinta sama Tuhan, kita nggak akan bisa memberi persembahan bagi Tuhan. Ibadah yang benar bagi Tuhan. Itu harus 100%. Kalau hanya 50%, oh enggak, sudah 100%. Saat nyembah ya nyembah, saat memuji memuji. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Seperti itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Memiliki rasa cinta, itu sebagai landasan bagaimana kita bisa memuaskan hatinya Tuhan. Jadi kalau kita ibadah kepada Tuhan, ingat saudara, rasa cinta itu harus ada di dalam hidup kita. Kalau kita terpaksa ibadah, saya bilang gak usah ibadah. Karena kita gak dapat apa-apa, saudara. Karena ibadah sungkan, oh jangan. Dulu ada anak pemuda, ibadah sungkan sama pendetanya. Saya bilang, loh kok sungkan sama pendetanya? Kalau itu yang kita lakukan, kita nggak dapat apa-apa di dalam ibadah kita. Tapi karena kita cinta, oh sesuatu yang kita alami, kita dapat dari Tuhan. Kita dapat dari Tuhan. Ibadah yang dilandasi rasa hormat. Menghormati Tuhan. Kadangkala ibadah itu hening, saudara. Hening sekali. Rasa hormat itu enggak, wah kadangkala seperti itu kan. Tapi kadangkala hening.
banget. Tapi kadangkala juga kita memuji Tuhan, ya memuliakan Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di posisinya. Kalau dalam ibadah itu umat Tuhan tidak memposisikan Tuhan, ibadahnya sembarangan, kita nggak dapat apa-apa, bahkan kutuk mungkin datang di dalam hidup kita. Makanya perlu di dalam ibadah kita perlu yang namanya sesuatu yang fokus kepada Tuhan. Hormat, rasa hormat. Bukan hormat begini, bukan. Kita menghargai Tuhan, kehadiran Tuhan kita hargai. Bagaimana caranya menghargai Tuhan? Kalau kita nggak sadar kalau Tuhan ada di samping kita. Bagaimana kita menghargai Tuhan? Kalau Tuhan kita nggak sadar kalau Tuhan bersama dengan kita. Maka di dalam ibadah banyak orang-orang yang mungkin ibadahnya biasa karena apa? Kan tidak menganggap Tuhan di dalam hidupnya. Tidak menyadari kehadiran Tuhan. Kan kadang-kala dalam ibadah mungkin hanya sebagian kecil saja, saudara. Merasakan kehadiran Tuhan, padahal Tuhan hadir loh. Tapi hanya sedikit saja. Ini bukan masalah perasaan, bukan. Tapi ini bagaimana kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ibadah itu enggak main-main. Ibadah itu enggak sembarangan. Apalagi kalau presiden itu ada di tengah kita. Kita enggak sembarangan kan? Apalagi Tuhan kita. Memang kita bebas datang kepada Tuhan, tapi sekali lagi kita harus menaruh hormat kepada Tuhan. Tidak sembarangan. Kita bebas memang sama Tuhan. Tetapi juga ada standarnya di dalam ibadah kita. Menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Ibadah yang sejati dilandasi oleh suatu pengabdian pada Tuhan. Yang dilandasi atau direspon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan. Jadi pada waktu kita ibadah itu bukan karena apa-apa. Karena Tuhan yang telah mengaruniakan semuanya kepada kita. Respon keselamatan yang kita alami di dalam hidup kita. Kalau anak-anak Tuhan merespon bagaimana kebaikan Tuhan, dia telah menebus hidupnya. Dia telah menghargai Tuhan di dalam hidupnya. Karena keselamatan itu dia nggak main-main di dalam ibadah. Dia akan memberikan yang terbaik di dalam ibadah itu. Karena apa? Karena dia menyadari keselamatan itu sudah diberikan di dalam hidupnya. Akhirnya dia mengabdikan diri kepada Tuhan dengan jalan bagaimana? Ibadah yang benar. Jadi kita memang harus saudara? Memang harus dipaksa. Harus ini. Bagaimana aku bisa memuaskan hatinya Tuhan? Kadang-kala kita tahu kan, tadi saya bilang kadang-kala kita tahu. Tapi malas. Pada waktu saya tidur, saudara. Ya. Di dalam hati ini sembayango. Tuhan malas Tuhan. Sembayang dalam keadaan tidur. Senang memang saudara. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan tuh enak. Saudara. Tapi memang berat. Kadang-kala kita enak-enak duduk disendat sama Tuhan. Suruh apa?
suruh merendahkan diri. Merendahkan hati kita, suruh sembahyang. Enak-enak istirahat tidur, nyendat Tuhan. Aduh, rasanya ini. Saya bilang, Tuhan aku tak sembahyang baik tidur ya Tuhan ya. Enak saudara. Jadi kita hidup di dalam ibadah yang benar. Mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan diri kita. Sesuatu yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sesungguhnya yang benar. Ada anak-anak Tuhan yang dulu saya pernah bilang gini, loh kamu kok ke Natal? Iya, aku harus mengkuduskan. Mengkuduskan hatinya loh. Berarti selama ini tidak kudus dong. Jadi kalau Natal mengkuduskan, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu. Loh kenapa? Iya karena kan mau hari Natal katanya. Loh berarti hidupmu selama ini sembarangan dong. Jangan event-event tertentu terus, oh kudus, bukan seperti itu. Saya bilang, setiap hari hidupmu harus kudus, berkenan kepada Tuhan. Bukan event-event tertentu. Jadi ini adalah cara Tuhan, cara kita untuk kita bisa memuaskan hasratnya Tuhan, memuaskan hatinya Tuhan, yaitu hidup di dalam ibadah yang benar. Persembahan hidup yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Dimulai dari mana? Saya bilang tadi, dari bangun pagi. Persembahan yang benar, hidup dalam persembahan yang benar ini kan setiap hari, bukan di dalam gereja saja, tapi setiap hari harus kita lakukan. Dimulai dari mana? Bangun tidur sampai tidur kembali. Harus hidup benar. Sulit memang. Perjuangan. Menyangkal diri, iya saudara. Tapi inilah ciri hidup kita. Mempersembahkan hidup yang benar kepada Tuhan. Yang kelima, selalu hidup di dalam hidup yang penuh kekudusan. Hidupnya penuh dengan kekudusan. Tadi di dalam 1 Petrus tadi, pasal yang pertama tadi dikatakan pasal 14 dan pasal yang ke sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Selalu hidup dalam hidup yang penuh kekudusan. Apa artinya hidup tapi hidup dalam kekudusan? Kita ini kan hidup, saudara. Orang hidup belum tentu hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan tuntut kita hidup tapi hidup di dalam kekudusan. Ada orang yang hidup tapi sembarangan. Omongannya jorok, pikirannya kotor, perilakunya selintat-selintut. Apakah ini yang disebut kudus? Enggak. Kita harus mengkuduskan seluruh hidup kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan, pikiran kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan harus kudus. Jadi hidup di dalam kekudusan. Bukan hidup tapi hidup dalam kecemaran, bukan. Hidup tapi hidup di dalam kekudusan. Artinya apa? Hatinya selalu bersih, murni dari setiap perbuatan-perbuatan cemar dan kenajisan. Mungkin dalam perbuatan, hatinya selalu bersih. Tidak ada motivasi yang lain.
murni di dalam perbuatan-perbuatan, tidak cemar. Berat loh saudara, satu hari itu. Kita dituntut Tuhan hidup kudus, berat. Apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang cerwak-cerwak mungkin bilang sekarang. Yang ngomongnya sembarangan, berat. Nanti kita diem dibilang sok suci. Nanti kalau kita nggak ikut-ikutan, kita dibully. Berat memang saudara. Ya, untuk memiliki hati yang kudus, hati yang suci itu berat. Perlu komitmen di dalam hidup kita. Contohnya apa? Kecil aja di tengah-tengah kita mungkin. Di rumah tangga kita mungkin kita punya anak-anak kecil mungkin. Punya anak. Mungkin jengkel kita mungkin. Nah kita dituntut. Bagaimana hati kita bersih. Mengasihi, yes, kita mengasihi. Tapi hati kita harus kita perhatikan. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Karena ini sebuah perintah. Kita tidak bisa nego sama Tuhan. Tuhan begini yuk, ini perintah saudara. Yang harus dilakukan, hiduplah kudus. Tuhan bilang apa? Karena Tuhan itu kudus saudara. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, kita harus kudus. Hati kita harus bersih. Dari segala kecemaran-kecemaran yang ada di dalam dunia ini. Dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam sekolah, di dalam apapun yang kita kerjakan. Harus bersih. Harus kudus. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Kekudusan gak bisa dikompromi. Gak bisa. Karena apa? Tuhan kita ini kudus. Tuhan sudah katakan kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Nah kudus dalam pandangan siapa? Firman Allah. Saya pernah kan dulu disampaikan. Sempurnalah kamu sebab Allah itu sempurna. Waduh ya gak bisa Tuhan. Terus apa yang mikir-mikir, ya apa Tuhan ini? Sempurnalah kamu. Jadilah sempurna karena aku sempurna. Ya. Saya mikir gini, oh Allah Tuhan begini. Sempurna dalam pandangan Allah. Bukan dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan manusia nggak ada sempurnanya. Saudara. Ya, kita ini nggak ada sempurnanya di dalam pandangan manusia. Wah salah terus kan begitu kan. Ya. Tapi di hadapan Tuhan beda saudara. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Dan sekali lagi dimulai dari mana? Dari bangun tidur. Saya katakan dimulai dari mana? Bangun tidur. Mari kita mulai mungkin hari ini. Menciptakan suatu gerakan mungkin. Bangun tidur jangan seperti itu mandi bukan. Bangun tidurnya jam berapa, kerjanya jam berapa, harus kita atur. Kalau nggak diatur, kita nggak bisa, saudara. Mungkin kita mulai beraktivitas. Saya ini beraktivitas mulai pagi, mungkin. Jam 4:30 udah bangun. Sama-sama udah bangun. Ya dimulai dari mana? Ya jam 4 bangun. Doa. Kalau kita tidak bisa manage waktu kita, ya kita kekurangan waktu. Waktu sebenarnya ya kita bisa mengatur waktu.
Kita bukan kekurangan waktu, kita yang gak bisa mengatur waktu. Serepot-repotnya kita bisa kok mengatur waktu. Jadi inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Melakukan apa yang menyukakan, memuaskan hatinya Tuhan. Yaitu apa saudara? Hidup dalam kekudusan. Dimulai dari mana? Dari bangun tidur. Yang kelima, yang terakhir. Hiduplah dalam hidup yang tidak sama, hidup di dalam iman, dan hidup untuk Tuhan selama-lamanya. Hidup di dalam iman, dan hidup di dalam pengabdian kepada Tuhan selama-lamanya. Galatia pasal 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sudah enggak sama lagi, hidup kita sudah ditembus dengan darah Yesus. Dan hidup kita ini adalah kepunyaannya Tuhan, bukan punya kita sendiri. Nah, untuk memuaskan Tuhan di dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan hidup sama untuk diri sendiri. Hidup ini punyanya Tuhan. Hidup di dalam iman. Iman itu ada sesuatu yang belum terjadi tetapi kita mempercayainya. Kalau itu semua sudah terjadi. Jadi hidup kita ini bukan punyanya kita sendiri, saudara. Tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Jadi seluruh kehidupan kita, seluruh apapun yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan kemauan Tuhan. Karena hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Tetapi milik siapa? Milik Yesus yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Bertanya sama Tuhan. Tuhan, ini boleh enggak Tuhan? Kalau kita enggak dekat kan enggak bisa toh ya. Makanya kita harus membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan yang mungkin membutuhkan hikmat Tuhan, kita tanya, ini boleh enggak Tuhan? Karena hidup kita ini bukan kita lagi sekarang. Kristus yang ada di dalam hidup kita. Makanya kita harus bertanya kepada Tuhan. Kadang-kala memang dianggap bodoh, dianggap orang gendeng, saudara. Orang-orang yang dekat sama Tuhan itu, dikit-dikit tanya. Kadang-kala dianggap orang gila, orang-orang yang dekat sama Tuhan, guyu-guyu sendiri. Kadang-kala nangis sendiri. Itu bisa terjadi, saudara, dalam hidup kita, kedekatan kita sama Tuhan. Karena hidup kita ini bukan punya kita, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kita. Di dalam terjemahan yang lain, di dalam Amsal 11 ayat 20 dikatakan Tuhan benci akan orang yang busuk hati, tetapi senang akan orang yang baik. Artinya apa? Orang yang mendua, orang yang bercabang, itu Tuhan benci. Bercabang itu bukan hanya bercabang kepercayaan, ya, di dalam gereja atau sisi mikir lain, ya, itu juga bisa bercabang.
Kita dalam gereja tapi pikiran kita mulai kemana-mana. Itu bercabang. Itu dikatakan orang yang busuk hati. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan kalau kita tidak ada kemauan di dalam diri kita. Nah, kita juga tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan kalau dalam diri kita tidak ada rasa cinta. Sekali lagi, tidak ada rasa cinta. Dan kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan tanpa pengorbanan dan pengabdian. Dan mari kita bersama-sama saudara mempraktekkan ini di dalam hidup kita, bagaimana memuaskan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Dimulai dari mana? Bangun tidur. Bangun tidur. Jadi kalau kita mungkin beraktivitas mulai jam 5, bangun jam 4. Gimana? Ya bersekutu, memuaskan hatinya Tuhan. Jangan bangun tidur langsung marah-marah. Tapi kita melakukan apa yang dimau'i Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tanpa cinta, kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan. Tanpa kemauan di dalam hidup kita, kita juga tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan. Tanpa pengorbanan, tanpa pengabdian di dalam hidup kita kepada Tuhan, kita tidak bisa memuaskan hatinya Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa kita telah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Dan hidup kita bukan lagi punya kita, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kita. Itulah yang mempunyai hidup kita.
Oleh karena itu biarlah setiap kita, setiap hari kita memuaskan hatinya Tuhan. Kita memuaskan hasratnya Tuhan. Dengan hidup benar, hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita mulai komitmen. Memang berat saudara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, itu yang akan memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita. Dan kita mampu sehingga kita dapat keluar sebagai pemenang di dalam hidup kita. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kan. Mari kita berkata, menyenangkan hatimu Tuhan, menjadi kerinduan bagi kita, menjadi keinginan yang sejati dalam hidup kita, menyenangkan hatinya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya sekali lagi menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih ya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah hati kami dipenuhi dengan rasa hormat kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau telah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang besar ini, sebabnya kami boleh menyerahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Tuhan, apa yang akan kami hadapi hari-hari mendatang, kami tidak mengerti, tapi Tuhan yang akan memimpin kami, memberikan kekuatan kepada kami dan menolong kami. Kau berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Kau berkati supaya keluarga kami terus hidup di dekat Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami juga. Tuhan, peliharakanlah mereka. Tuhan memberkati ya Tuhan pendidikan mereka. Sekolah di mana mereka bersekolah, Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati keluarga kami dengan rezeki yang cukup, dengan kesehatan dan perlindungan tangan-Mu menyertai kami. Kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya tangan-Mu ada pada kami ya Tuhan, melindungi kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya Tuhan menolong juga saudara kami yang kesehatannya terganggu. Jamah mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu atas kami semua pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami ya Tuhan semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan doa dan ibadah kami dan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu akan melimpah dalam hidupmu. Dikuatkanlah engkau, dilindungilah engkau, engkau dan seluruh keluargamu. Dan damai sejahtera Yesus Kristus menguatkan hati dan pikiran saudara. Dan Roh Kudus menghantar, memimpin, membawa engkau kepada pengalaman yang indah. Dimanapun engkau ada, engkau akan dipakai menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Kasih setiamu nyata bagi Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Ibadah Natal umum dilaksanakan pada tanggal 24 Desember, pukul 4 sore. Ibadah akan dilaksanakan satu kali yaitu sore saja. Ibadah tutup tahun dilaksanakan pada tanggal 31 Desember, pukul setengah 7 pagi. Ibadah akan dilaksanakan satu kali yaitu pagi saja. Mari memberikan kebahagiaan pada saat Natal dan Tahun Baru dengan berpartisipasi untuk memberikan persembahan syukur kepada gereja. Ayo bersama-sama berbagi sukacita dan kebaikan. Persembahan ini akan digunakan untuk keperluan Natal, Tahun Baru, dan aksi sosial. Amplop disediakan di meja belakang. Tuhan Yesus memberkati.